Sahabat Cari Demam Berada, saya membaca sebuah tulisan terbaru dari Kanjeng Raden Ayu Linawati yang isinya panjang lebar dan sangat panjang mungkin ya. Ada Family Tree DNA, ada Bani Hasyim Project, ada Arab Saudi Project, ada apa lagi tuh? Ada Yahudi Ashkenazi, ada Neanderthal gitu kan. Nah, ada Adam Hawa juga di situ gitu kan. Ada Brin juga dan juga ada Dr. Sugeng, kemudian Gus Adi Jazuli dan yang lainnya. Namun setelah saya baca secara keseluruhan sampai selesai gitu ya, saya justru bertanya, ini mana jawaban untuk pertanyaan inti yang selama ini diperdebatkan? Kemarin saya sudah memberikan satu saja pertanyaan, gitu kan. Karena publik ini tidak sedang bertanya tentang Brin, tidak sedang bertanya soal apa namanya Neanderthal gitu kan, tidak bertanya juga soal Adam Hawa, tidak bicara soal Dr. Sugeng, sipakan ikan nila dan seterusnya. Cuma ada pertanyaan sederhana yang semestinya dijawab pula dengan sederhana. Sekali lagi saya konsisten, cuma bertanya sesuatu hal yang sederhana dan dijawab pula dengan jawaban yang sederhana. Kalau Ba'alawi itu berasal dari satu leluhur laki-laki yang sama, katakanlah dengan Bani Hasyim, maka mana bukti jalur paternnya? Nah, ini kan menjadi sebuah jawaban yang ujung-ujungnya lebih ke personal saya. Ya nggak apa-apa, emang saya gembul gitu loh, emang saya apa namanya nggak kurus gitu, tapi untuk apa gitu loh. Dan saya disclaimer di awal sudah jelas, di sini saya hanya mengkoreksi, menganalisis narasi di antara Dr. Sugeng dengan Mbak Linawati. Dari riset analisis saya keseluruhan dalam video-video saya tidak berhubungan dengan DNA, berhubungan saya adalah dengan media sosial, komunikasi publik gitu kan, dengan algoritma, argumen, narasi-narasi. Tidak berbasis saya risetnya adalah terkait tentang DNA. Saya hanya memastikan narasi mana yang konsisten, ya, yang memang betul-betul dipakai secara metodologi gitu loh. Karena semakin banyak tulisan yang dibuat ya, menurut saya semakin banyak arah-arah pembicaraan yang tidak jelas pada substansinya, yang justrunya harus dibuka. Justru semakin terlihat bahwa pertanyaan inti yang saya maksud tadi, kenapa yang mengaku klaim cucu Nabi Ba'alawi kok jalur paternalnya itu berbeda dengan yang secara nasab sahih sebagai cucu Nabi. Contoh Raja Jordan, atau misalkan Ayatullah Ali Khamenei, itu yang memang sahih secara data nasab, beliau itulah cucu Nabi. Kok berbeda? Ini di antara dua tadi mana yang cucu Nabi sebenarnya? Nah, ini Ba'alawi harus bisa membuktikan, harus bisa memberikan argumen gitu loh. Nah, ini yang harus dibedakan. Menyerang lawan ini juga bukan sebuah pembuktian. Menyerang personal itu bukan sebuah pembuktian. Dan saya juga sudah pernah menjelaskan kan, siapapun itu yang membela Ba'alawi itu ada 4 variabel. Ya, variabel pertama itu selalu menggunakan otoritas ulama. Itu yang selalu menjadi sebuah susunan ucapan, narasi, ataupun sebuah tulisan. Yang kedua, itu mengembalikan kepada adab dan akhlak. Menyerang akademik, membantahnya itu mereka langsung tertuju kepada adab dan akhlak. Oh, itu nggak beradab. Kita bicara data, oh itu kebencian, oh itu nggak punya akhlak, itu nggak punya adab, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, itu menyerang personal. Dan yang keempat, itulah minim untuk membuktikan atau minim untuk menyentuh substansi. Jadi apa ditanyakan itu ya jawabannya pasti kemana-mana supaya publik itu tidak diarahkan kepada satu jawaban yang sebenarnya itu bisa dijawab dengan sederhana gitu kan. Nah,
Artinya apa? Ini kritikan, ya sah-sah saja menurut saya, tapi bagi saya apakah kritikan itu menyentuh substansi atau enggak? Menyentuh database atau enggak? Kalau mengkritik database itu juga bukan sebuah pembuktian sebenarnya. Menyebut orang berbohong, menyebut orang itu menyebarkan berita bohong dari pakar ikan nila itu juga bukan pembuktian kok. Pembuktian itu sederhana. Pembuktian itu adalah menunjukkan data yang secara langsung itu menjawab pokok persoalan. Kalau Mbak Alay mengaku mengklaim cucu Nabi, ya harusnya itu memiliki jalur paternal yang sama. Ini kok berbeda? Dan sampai hari ini publik itu masih menunggu jawaban-jawaban yang sederhana saja gitu loh. Data family tree itu salah, lalu data mana yang dianggap benar? Dan kalau semua berasal, ya, ini beberapa cucu Nabi mengaku sebagai cucu Nabi, atau artinya tersambung nasabnya kepada cucu Nabi, berasal dari satu leluhur laki-laki yang sama. Mengapa publik ataupun netizen itu hari ini masih melihat lebih dari satu paternal yang terjadi? Mbak Alawi hidupnya G, yang sesuai penelitiannya family tree itu J1. Nah ini mana yang cucu Nabi itu mana? Ini kan Mbak Alawi nggak bisa membuktikan, belum bisa menjawab mengapa jalur paternalnya itu kok berbeda dengan kebanyakan jalur yang memang tercatat sebagai cucu Nabi. Nah, sebelum ke situ, kemana-mana itu tadi gitu ya, harusnya bisa menjawab substansi inti. Sebenarnya itu pertanyaan sederhana yang memang harus dijawab sederhana, bukan menjelaskan ini itu dan segala macamnya, membuat tulisan panjang yang akhirnya pertanyaan sederhana ini itu teralihkan dengan isu yang lain gitu loh. Nah, di sini tujuan saya ini adalah menguji konsistensi logika klaim, bukan menyerang pribadi. Kan saya mengkritik narasi. Coba pelajari bahasa saya, pelajari struktur kalimat saya. Saya itu sedang membandingkan sebuah narasi dari narasi Dr. Sugeng, kemudian narasi dari Linawati, dan apa yang selama ini dipertanyakan oleh publik. Publik nggak akan detail nanyanya kok, nggak akan nanya detail terkait J1G, kemudian genetika populasi ataupun filogenetik ataupun istilah-istilah genetika, enggak akan ke situ gitu loh. Publik itu hanya memberikan sebuah kritikan, memberikan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau Mbak Alawi itu ngaku cucu Nabi, kenapa jalur paternalnya itu berbeda dengan yang lain yang tercatat sahih seperti Raja Jordan, seperti Ayatullah Khamenei, dan seterusnya yang memang terkonfirmasi, terverifikasi sahih kata Nabi. Nah ini kan yang belum dijelaskan oleh siapapun yang membela Mbak Alawi gitu kan. Nah saya sebenarnya yang kemarin saya tanyakan itu kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab kesana sini gitu loh. Pertanyaannya itu sederhana, pertanyaan nggak sulit. Pertanyaan itu pun kalau sulit pun juga bukan karena mustahil secara mutlak untuk dijawab atau enggaknya gitu kan, tapi siapapun yang harus menjawab harus menunjukkan data dan metodologi yang sangat kuat. Nah, misal pertanyaan pertama gitu ya yang saya ajukan, kalau family tree DNA ya dan seluruh database DNA itu dianggap tidak bisa dijadikan sebuah hujah, lalu metode ilmiah apa yang bisa ditawarkan ke publik yang digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh jalur laki-laki dari Khan Ba'alawi ini berasal dari satu garis ayah biologis yang sama. Kenapa sulit? Kalau sulit gitu ya, kalau ini dianggap sulit ya kenapa sulit gitu loh? Karena setelah menolak DNA kan ditolak nih, data family tree salah, terus kemudian sampelnya bukan DNA Nabi Muhammad SAW, ya oke lah kita anggap salah semua, kita anggap keliru semua gitu kan. Berarti kalau DNA ditolak harusnya kan ada data pengganti, harus ada alat pengganti.
Kalau DNA ditolak, ya apa metodenya? Bagaimana memverifikasi nasab Ba'alawi? Bagaimana membuktikan garis ayah biologis selama lebih dari 1000 tahun? Kalau nggak ada metode pengganti, bagi saya, menurut saya simpel. Kritik terhadap DNA tidak otomatis itu untuk membuktikan nasabnya Ba'alawi, gitu loh. Kemudian yang kedua, ini sederhana sebenarnya teman-teman. Kalau semua klan orang mengaku berasal dari satu leluhur laki-laki yang sama, mengapa muncul lebih dari satu jalur Y-DNA paternal? Misalkan Raja Jordan, ya J1, Ba'alawi, G, gitu ya. Ini kok berbeda? Sedangkan Raja Jordan itu adalah berdasarkan silsilah kerajaan pun itu sudah jelas siapa yang bisa menolak data-data kerajaan, seperti kerajaan di mana, di Indonesia, di Jawa itu kan siapa yang bisa membantah itu? Artinya datanya tuh rapi, turun-temurun gitu kan. Nah, karena inti DNA itu memang melacak itu garis ayah. Siapapun yang menjawab ya harus menerangkan dong. Apakah ada adopsi? Apakah ada kesalahan pencatatan? Apakah ada putus nasab? Ya, apakah ada penjelasan lain yang mungkin masuk akal untuk publik bisa pahami? Karena menyerang database, menyerang personalnya yang menyampaikan, terus mengkritik latar belakang personalnya, itu nggak menjawab pertanyaan itu kok. Nggak akan menjawab. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang ketiga. Ya, sedikit agak lebih tensi naik gitu ya. Kita akan anggap semua data DNA di family tree itu salah. Ataupun data DNA seluruh peneliti genetika sedunia itu salah semua. Kita anggap salah. Kalau salah, apa yang bisa ditunjukkan secara positif untuk membuktikan bahwa jalur paternal Ba'alawi itu memang sama dengan jalur paternalnya Bani Hasyim? Nah, ini kita anggap anulir semua salah lah. Apa yang dikatakan Dr. Chuang salah, kita anulir, eliminate. Apa disampaikan family tree juga salah. Silahkan mau berkomentar apa, hoax ya atau brainwash, terserah gitu ya. Tapi data apa yang bisa ditunjukkan oleh Ba'alawi untuk membuktikan dirinya mereka bahwa jalur paternalnya Ba'alawi ini memang sama dengan jalur paternalnya Bani Hasyim? Nah, perhatikan bedanya. Bukan kita bicara DNA salah, tapi apa buktinya bahwa klaim itu benar. Karena dalam logika pembuktian, membantah lawan itu tidak berarti membuktikan diri sendiri. Jadi kalimat panjang hanya ngebantah personalnya orang, mengkritik personal orang, ya itu tidak membuktikan diri kok. Misal gini ya, nih karena saya diomongin gembul, jadi saya kaitkan dengan berat badan lah ya. Misal, saya membantah timbangan dari orang pertama gitu ya. Kemudian saya membantah timbangan dari orang yang kedua. Kemudian saya membantah dari timbangan orang yang ketiga, dan seterusnya. Itu belum otomatis berat badan saya terbukti dong. Tapi saya tetap harus menunjukkan bukti positif kalau berat badan saya itu gembul sesuai dengan angkanya. Nah, pertanyaan ini membuka dan memaksa kita kembali kepada inti. Mana bukti positifnya? Dan sampai hari ini juga publik masih menunggu itu. Nah, kalau kita ambil kesimpulan teman-teman, saya sudah jelas dari awal ya, publik itu tahu narasi ataupun konten-konten saya berbasis media sosial, komunikasi publik, algoritma, dan bagaimana memahami engagement, memahami bagaimana kita melihat dan menganalisis terkait sebuah konten-konten,
dan bukan spesifik ke DNA, dan saya hanya memberikan sebuah perbandingan narasi yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, kemudian Raden Ayu Lindawati, dan apa yang ditanyakan publik hari ini. Karena kita nggak bisa menyamakan tempo dengan pemahaman orang awam. Kita juga bisa memberikan pemahaman juga oleh orang awam, simple, sederhana, nggak rumit, pertanyaan sederhana juga harus dijawab dengan sederhana. Saya kira publik hanya menunggu jawaban atas 3 pertanyaan sederhana ini. Karena inti perdebatan bukan siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang mampu untuk menunjukkan bukti yang dapat diuji dan konsisten. Demikian dari saya. Terima kasih.